Shalom teman-teman semua, ketemu lagi nih. Hari ini kita bakal ngobrolin satu topik yang penting banget. Mungkin kedengarannya kayak pelajaran kewarganegaraan ya, tapi sebenarnya akarnya itu dalam banget di iman kita sebagai orang Kristen. Kita akan ngebahas soal praktek demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, ini mungkin pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita semua kan? Kenapa sih topik demokrasi dan HAM bisa nyasar ke pelajaran agama? Bukannya ini urusan pemerintah atau aktivis aja? Ternyata jawabannya itu nyambung banget sama panggilan kita sebagai orang percaya di dunia ini. Penasaran kan? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat hari ini. Kita bakal mulai dari fondasi iman kita, terus kita lihat kenapa manusia itu begitu berharga di mata Tuhan, lalu kita hadapi realitas yang ada di Indonesia, belajar dari model keadilan di Alkitab, dan yang paling penting, kita cari tahu apa sih peran kita sebagai remaja Kristen di tengah semua ini. Baik, kita mulai dari titik yang paling dasar ya. Buat kita sebagai orang Kristen, ngomongin dan ngebela demokrasi serta hak asasi manusia itu bukan sekedar pilihan atau kegiatan sampingan. Ini tuh bagian inti dari tanggung jawab iman kita yang gak bisa dipisahin dari cara kita hidup setiap hari. Jadi, panggilan iman kita itu adalah panggilan untuk bergerak, untuk bertindak. Justru karena kita udah ngerasain penebusan dan keselamatan dari Yesus, hidup kita itu bukan lagi tentang diri kita sendiri. Kita dipanggil buat jadi agen pemulihan dan keadilan di dunia ini. Dan itu artinya ya termasuk memperjuangkan hak dan martabat setiap orang. Nah, landasan kita buat peduli sama hak asasi manusia itu datang langsung dari cara Tuhan menciptakan kita. Ini bukan ide modern yang baru muncul kemarin sore loh. Ini adalah kebenaran abadi dari firman Tuhan yang jadi kacamata kita buat melihat sesama. Ayat ini teman-teman, ini fondasinya. Setiap manusia tanpa kecuali, mau dia siapa, dari mana, kaya atau miskin, semuanya membawa gambar Sang Pencipta. Nilai kita itu nggak ditentuin sama prestasi, status sosial, atau penampilan kita, tapi dianugerahkan langsung oleh Allah sejak kita ada. Keren banget kan? Inilah poin kuncinya yang harus kita pegang. Harkat dan martabat kita itu anugerah, pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Makanya, kalau kita melihat ketidakadilan, penindasan, atau perendahan martabat manusia, itu bukan lagi sekedar masalah sosial. Itu adalah sebuah penghinaan langsung kepada Allah yang menciptakan manusia segambar dengan dirinya. Oke, setelah kita paham dasar teologisnya yang begitu indah, sekarang kita coba turun ke bumi. Kita akan lihat gimana sih kenyataan yang ada di lapangan, bagaimana wajah HAM di negara kita sendiri, Indonesia. Gimana cita-cita yang luhur tadi kadang harus berhadapan sama realitas yang penuh tantangan. Kalimat ini yang diambil dari buku pelajaran kita ngasih gambaran yang sangat jujur. Walaupun udah banyak kemajuan, perjalanan kita buat mewujudkan HAM yang seutuhnya itu emang masih panjang. Dan ini penting buat kita akui bersama. Menurut laporan, ada beberapa area yang jadi PR besar kita di Indonesia. Misalnya, isu kebebasan beragama, di mana kelompok-kelompok minoritas kadang masih mengalami kesulitan. Terus ada kebebasan berekspresi, hak-hak perempuan dan anak, juga hak masyarakat adat yang masih terus diperjuangkan. Ini bukan cuma data di atas kertas ya, tapi realita yang dialami oleh saudara-saudara sebangsa kita. Di tengah semua tantangan tadi, Alkitab itu nggak ninggalin kita kebingungan. Justru sebaliknya, firman Tuhan ngasih kita sebuah model yang luar biasa tentang gimana seharusnya keadilan itu ditegakkan. Dan ini udah ada sejak ribuan tahun yang lalu loh. Salah satu konsep yang menurut saya paling keren di Perjanjian Lama itu ya ini, kota perlindungan. Kita bisa lihat ini sebagai cetak biru dari Tuhan tentang gimana seharusnya proses hukum yang adil dan perlindungan bagi mereka yang rentan itu berjalan. Coba deh kita perhatikan prosesnya. Kalau ada pembunuhan yang nggak disengaja, pelakunya bisa lari ke kota ini buat dapat perlindungan biar nggak langsung dihakimi massa. Setelah itu kasusnya diadili secara adil di depan publik. Ini nunjukin kalau Tuhan itu peduli banget sama proses yang benar. Nggak boleh ada yang namanya main hakim sendiri. Nah, setelah semua pembahasan ini, dari teologi sampai realita, dari Alkitab sampai kondisi Indonesia, sekarang sampailah kita ke bagian puncaknya. Terus kita harus gimana? Bagian ini adalah tentang mengubah semua pengetahuan tadi jadi tindakan nyata dalam hidup kita sehari-hari sebagai remaja Kristen. Ini dia pergeseran cara pandang yang paling krusial. Iman Kristen itu memanggil kita bukan cuma buat sibuk menuntut hak-hak kita, tapi yang jauh lebih penting, kita diajak buat memakai kemerdekaan kita di dalam Kristus sebagai kesempatan emas buat memenuhi kewajiban kita kepada sesama dalam kasih. Dan inilah titik awalnya.
Tindakannya itu sederhana tapi sangat kuat. Dimulai dari kamu, menghormati semua teman sekelas tanpa pandang bulu, berani bilang tidak pada bullying, baik itu omongan atau fisik, belajar menghargai pendapat teman yang beda, dan berusaha jadi pembawa damai dimanapun kamu ada. Ini semua adalah praktek HAM dalam skala kita sehari-hari. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini untuk kalian renungkan. Bukan buat nanti, bukan buat bulan depan, tapi untuk minggu ini. Coba pikirkan, satu tindakan keadilan kecil apa yang bisa kamu lakukan minggu ini? Yuk, kita ubah apa yang kita pelajari hari ini jadi aksi nyata yang memuliakan Tuhan dan menghargai sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.